Ini adalah lorong yang menjadi saksi bisu dari Hizkia. Hidup berjalan layaknya kipas, kadang bergerak lalu berhenti satu titik. Hidup juga seperti air yang selalu mengalir apa adanya. Hidup juga seperti kunci dan serbet yang apabila terkena angin, mereka akan bergerak sebagai bentuk respons terhadapnya. Oh iya, perkenalkan, ini adalah Berry, boneka kecil yang Hizkia miliki. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seiring berjalannya waktu, Hizkia selalu melihat orang bekerja. Lantas, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan bekerja? Atau, kalau tidak, kalau aku kerja, aku bakal bahagia nggak ya? Ini adalah salah satu gradien warna yang sering Hizkia lihat untuk menunjukkan perubahan hidup yang dinamis. Ini adalah kehidupan Hizkia, hari demi hari. Apabila tidak ada kegiatan, Hizkia suka rebahan di kasur. Hizkia itu tipikal orang rumahan, suka banget tinggal di kamarnya. Dia suka mengenakan headset warna biru sambil mendengarkan lagu, memakan snack kesukaannya, dan ya, melihat Twitter. Kadang dia juga suka bingung, tidak tahu mau ngapain lagi. Makanya dia bangun dari kasur. Salah satu karakteristik dari Hizkia adalah dia ingin menjadi populer. Oleh karena itu, di malam hari dia suka menjadi dirinya yang lain. Di malam hari dia suka sekali membayangkan kalau dirinya jadi seorang idol Korea di sana. Dia membayangkan kalau dirinya menari di hadapan ratusan ribu orang, dia akan menjadi terkenal. Ya, kadang dia juga suka membayangkan kalau dia mengadakan konser solo dengan mematikan lampu. Ya, dia akan merasapi keadaan tersebut dan satu hal lagi, dia pasti menyalakan lampu senter dari HP hanya untuk bersenang-senang. Bayangkan itu. Dia juga suka melihat drama-drama Korea atau film romantis. Ya, reaksinya memang begitu. Agak alay, agak drama. Maklum, Hizkia belum pernah merasakan namanya jatuh cinta. Dengan cara seperti ini, setidaknya dia bisa membayangkan bagaimana rasanya jatuh cinta, walaupun agak bersikap denial ya. Di malam hari, dia juga memenuhi kewajibannya sebagai seorang mahasiswa. Dia bermain HP, meletakkannya, dan mencoba untuk mengerjakan tugasnya. Walaupun dia suka menyisir rambut terlebih dahulu, karena dia ada isu dengan rambutnya yang dia tidak begitu suka. Walaupun ya dia tidak begitu paham dengan tugas yang diberikan. Dia akan mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan prinsip asal kumpul dan selesai. That's it. Setelah mengerjakan tugas-tugasnya tadi, ya dengan prinsip asal kumpul dan selesai, dia tiduran di kasur dan mengantuk. Dia akan memainkan HP-nya dan mencari konten yang dia inginkan sampai ketemu. Dan habis itu dia bingung mau ngapain. Ya, mau gimana lagi, hiburan dia hanyalah HP tersebut. Sangat-sangat mengenaskan. Oh iya, kadang-kadang
Dia suka membayangkan bahwa dirinya adalah Saoirse Ronan di film The Grand Budapest Hotel. Taulah gradien cahaya di wajah, dia suka sekali. Dia suka membayangkan bahwa dirinya adalah aktor papan atas. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Hizkia adalah dia akan mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, walaupun dia terlihat sibuk, anaknya chaos gitu ya. Sebenarnya dia tidak sibuk karena dia hampir selalu mengerjakan tugasnya dekat-dekat dengan tenggat waktu. Hizkia beralasan bahwa dia harus mengutamakan kebahagiaan dirinya sendiri, barulah hal-hal lain bisa diurusnya. Cuman akibatnya memang dia keteteran beberapa saat, namun Hizkia merasa bahagia. Di malam hari, sebelum dia berangkat tidur, Hizkia akan mencuci prabot. Ya, mencuci prabot di malam hari di dalam kamar mandi. Dalam menjalani kesehariannya, Hizkia memiliki sebuah hobi yang tidak bisa diumbarnya ke orang lain. Ya, dia suka menari. Dia ingin menjadi penari kontemporer yang menarikan berbagai macam baris puisi di festival seni. Namun, apa daya, orang tuanya malah dan selalu menentangnya. Ketika melihat dia menari, orang tuanya hanya akan berkata, "Loh, kamu ngapain? Laki-laki itu tidak boleh menari loh. Kalau laki-laki menari, aneh banget deh dilihatnya. Udahlah His, tidak usah aneh-aneh lagi. Bersikap normal saja." Hal tersebut tidak akan
pernah bisa dipahami dan diterima oleh Hizkia dengan akal sehatnya sampai akhir hayatnya. Toh di luar sana sudah banyak juga kok penari laki-laki yang terkenal di mana-mana dan dikagumi oleh banyak orang. Di waktu luangnya, dia akan menari dengan seintens mungkin hingga dia merasa capai dan frustasi akan tekanan yang dihadapi. Dan dia akan bergerak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hanya dia sendiri yang memegang penuh kuasa atas tubuhnya dan tidak boleh ada yang mengatur. Keesokan harinya, Hizkia ingin mencoba untuk menari lagi. Dia merasa bebas ketika dia menari. Dia merasa bahagia. Dia merasa percaya diri. Namun kali itu dia merasa resah, amarah, frustasi dari dalam dirinya sendiri. Tidak tahu kenapa. Dia ingin berdamai dengan dirinya sendiri, tetapi tidak bisa. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Setelah selesai mencuci rambutnya, dia hanya ingin tidur. Rencananya sih ketika dia tidur, dia akan menjalani tidur yang nyenyak dan melupakan segala permasalahan yang sedang dihadapi. Namun, apa daya, ia malah teringat dengan insiden tadi pagi. Dia merasa marah, dan marah. Dia putus asa. Aku tahu kalau aku capek. I'm very aware that I'm tired. Tapi aku gak mau menyangkal fakta kalau aku tuh capek. Makanya itu semangat terus. I just want people to acknowledge me as someone who is happy always. Yang kayak ini loh, oh my god, you're such a positive vibes kind of person. Ya aku seneng sih, cuman apa ya, lama-lama capek. I don't know, people's expectation is just way worse. Ketika orang-orang memberikan ekspektasi kepadamu bahwa kamu harus memberikan yang terbaik, do your best, give everything that you got, you can do it, please put a smile. I don't know, at some point aku hanya menemukan hal tersebut sebagai sebuah kata-kata belaka yang pada akhirnya hanya memberikan aku harapan palsu that I can do it. Yes, I can do it, but can I? Cuman the problem adalah ketika aku
aku mendapatkan apresiasi, ketika aku mendapatkan acknowledgement gitu dari teman-teman that I'm being such a positive vibes kind of person, it makes me happy. But ya lama-lama juga capek. Pengennya sih tidur, cuman apakah tidur akan menyelesaikan masalah secara langsung? No, right? There must be other day, there must be next day yang harus kamu jalani. Mungkin dengan masalah yang sama or with new problems. Yeah. I'm just afraid that if people say this, kepala kering ya. Yeah, people would be disgusted. Ada nggak sih? Maksudnya kayak berjatuhan gitu. Oh ya, I even said it pas itu kan SMA kan ya. And SMA tuh aku juga masa-masa kayak gini. Ini kayak nanjol lagi. Nah pokoknya SMA tuh aku juga cerita sama temen kalau I have the same scenario as you did, dan ini kayak turun salju gitu. Yeah, and his tip was jangan diapa-apain gitu. But yeah, I cannot just do nothing karena people will see and they will just like menjauhiku, which I'm afraid that it would happen. I don't know. It's just like a human nature, right? For you to be happy and to be afraid that if people are going to leave you. I don't know. Yeah, and I also this one. Ini aku tuh selalu kayak ngecek gitu loh. Aduh ini kayak ini. Terus tuh aku tuh suka kalau ngecek skin texture gitu, right? I like to check the skin texture, apakah kayak halus atau enggak. Ya walaupun ada bekas jerawat, but ya as long as it's halus then I think that's okay. Terus mataku merah nggak ya? Nah tadi aku pergi kan, terus tuh mataku merah sebelah sini. Pokoknya ketika aku melihat diriku merah tuh aku langsung confidence-nya langsung kayak berkurang gitu. Sama my voice, I cannot like really check my voice because obviously aku menganggap bahwa diriku memiliki suara yang kayak Nicholas Saputra or maybe those men yang punya lebih macho kind of voice. Do you know apa yang kulawin tadi? That was not appropriate. That was very pathetic, his gini ya, I know that sometimes kamu tuh pengen banget nonton film, kamu pengen keluar dari kos, kamu pengen jalan-jalan, you just want to watch a movie on a theater. But if a condition does not support you, you don't have to blame yourself and make the condition to be even worse. Let me tell you something. Gini ya, I know, I was very pathetic.
But I did not realize. Bisa-bisanya kamu tuh minta uang ke mama, malah tahu nggak sih? Hah? Or what you did is wrong. It's wrong, tahu nggak? You just make yourself to look pathetic in front of your mother to the point where your mother sent the money for you to be happy and she called you but you did not respond. That was unethical for you to do so. Kayak aduh, why? Kenapa sih aku harus ngelakuin itu? Sampai aku tuh bilang juga, bilang kayak terserahlah, ya udahlah, jangan gini untuk itu. I was like just being reluctant sampai I had to make myself to terlihat pathetic. No. Why? Hizkia sadar bahwa hidup akan selalu berjalan seperti hamster dalam putaran roda. Oleh karena itu, apabila Hizkia sedang mengalami masalah, dia akan melihat film atau mendengarkan lagu yang menurut dia sangat sedih sehingga ia menangis. Dengan menangis, dia hanya akan fokus kepada apa yang ditonton atau didengar, dan dia akan melupakan masalah yang ada untuk sementara waktu. Setelah menangis, dia akan merasa bahwa dia bisa berpikir dengan jernih. Oleh karena itu, dia akan bisa berpikir secara rasional dan tidak gampang untuk menyerah. Walaupun orang-orang sering mengatakan bahwa laki-laki tidak boleh menangis, karena laki-laki tidak boleh menunjukkan sisi lemah. Justru dengan menangis itulah laki-laki menjadi kuat. Jadi, menangislah kalau kalian ingin menangis. Itu kata Hizkia. Pada akhirnya, Hizkia menyadari bahwa di dalam hidup, hal-hal yang baik akan selalu terjadi pada kita yang membuat kita bahagia. Namun, ada saatnya di mana hidup memberikan kita hal-hal buruk yang bisa membuat kita sedih, marah, dan memunculkan perasaan negatif lainnya. Ada saatnya kita berbahagia. Ya, ada saatnya juga kita bersedih. Untuk itu, kita harus bersiap-siap dalam menghadapi rentetan peristiwa tersebut. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya sih Hizkia hanya ingin tidur. Tidur, melupakan semua masalahnya, dan menghadapi hari esok dengan bahagia. Selesai.